Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 601, Konstruksi Tim Kedua 3. Namun, kecepatan pertumbuhannya pasti kalah dengan susu. Dengan cara ini, bahaya selalu dapat dipertahankan dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Petik 2. Ketika dia bisa mengabaikan pengaruh Abyssal Demon Dark suatu hari nanti, melarikan diri darinya, mengendalikannya, dan menjalani hidupnya sendiri, aku akan memberikannya kebebasan. Sekarang, jadilah petarung dan bahan eksperimen yang baik. Ning, mata susu berbinar. Itu berjanji untuk membersihkan Dark Bilbis menjadi bebek yang baik. Pada saat itu, mereka akan bekerja sama dari dalam dan menyerang Laut Abis. Yi. Hewan peliharaan lainnya saling memandang dan berpikir keras, langsung membayangkan sebuah adegan. Ketika Laut Abis dihidupkan kembali, di bawah pimpinan bebek iblis abis dan dewa bebek, itu baru saja akan melawan penjaga Sprite Laut Biru sampai mati. Tiba-tiba, Abis Dimendak langsung mengkhianati Abis, dan menjadi antek nomor 1 dari Blue Sea Sprite. Abis Si, mengapa Anda menyerang kami, Yang Mulia? Dukun, sama seperti si Yu dan yang lainnya menyembunyikan niat buruk, tangisan bebek datang dari sisi lain lagi. Kuek, bunuh atau rebus, lakukan dengan cepat. Swoosh. Melihat ini, Eleven dan Baby Ginseng langsung melepaskan ikatan dan sangkar, membuat Daki melebarkan matanya bingung. Batuk. Si Yu melihatnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, sama seperti apa yang kamu alami, ada keberadaan jahat yang ingin memilikimu dan menggantikan keinginanmu. Itu musuh kami yang sebenarnya, dan juga musuhmu. Dan kau tidak bersalah. Anda tidak ingin menjadi bonekanya, kan? Petik 2. Musuh dari musuh adalah teman. Kalau begitu, bagaimana kalau kami membantumu menjadi lebih kuat dan menyingkirkannya? Si Yu mengulurkan tangannya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah rekan. Yi, saya, Ning, bebek paruh binatang. Melihat sekelompok orang yang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, bebek-bebek berpikir keras. Meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi, sepertinya dia tidak harus mati. Selanjutnya, si Yu dan yang lainnya menipu bebek Big Beast selama beberapa jam. Sepanjang seluruh proses, ekspresi bebek sangat serius. Si Yu benar di awal. Bahkan jika bebek Big Beast benar-benar reinkarnasi dari Abyssal Demon Dark, lalu apa? Sebagai kehendak independen, siapa yang menginginkan kehendak kehidupan mereka sebelumnya untuk menggantikan diri mereka saat ini? Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mengakui bahwa mereka masih menjadi diri mereka sendiri di kehidupan sebelumnya. Ini juga mengapa mekanisme pewarisan Blue Sea Sprite hanya mewarisi kemauan dan keterampilan rasial untuk melindungi laut dan bukan ingatan. Tentu saja, ini hanya mekanisme pewarisan Blue Sea Sprite. Itu tidak berarti bahwa semua hewan peliharaan akan mulai lagi setelah reinkarnasi. Misalnya, Zhong Xuan mengatakan bahwa setelah reinkarnasinya, itu mungkin membangkitkan ingatannya. Adapun Unding Dark Phoenix, itu sebenarnya adalah reinkarnasi. Itu juga mempertahankan ingatannya. Oleh karena itu, si Yu dan yang lainnya tidak bisa memastikan apakah Dark Bilbis akan membangkitkan ingatan Abyss Demon Dark nantinya. Dari perspektif Dark Bilbis, sangat tidak ingin membiarkan beberapa Abyss Demon Dark menggantikannya. Oleh karena itu, meskipun telah mengalami penghinaan di tangan si Yu dan yang lainnya, setelah beberapa jam cuci otak, Dark Bilbis mengerti. Pada akhirnya, jika tidak mendengarkan, itu pasti akan dibuat menjadi sup. Kemudian ia memilih untuk mengikuti si Yu dan yang lainnya untuk berkultivasi dan berusaha mengendalikan nasibnya. Betul sekali. Melihat bahwa Dark Bilbis sangat pintar, si Yu sangat puas. Mulai hari ini dan seterusnya, bebek adalah anggota timnya. Nah, Tyrant Dragon Mekanik telah bekerja keras begitu lama. Selain itu, mungkin masih dipelajari untuk jangka waktu tertentu dan telah menginvestasikan banyak sumber daya. Naga Tyrant Mekanik itu juga salah satu anggota tim kedua. Si Yu sementara tidak berencana untuk mengontrak atau menambahkan poin kepada mereka, tetapi dia akan menggunakan metode lain untuk membantu mereka tumbuh. Naga Tyrant Mekanis secara alami tumbuh, menjadi lebih kuat, dan berevolusi melalui eksperimen mekanis yang berkelanjutan. Adapun Dark Bilbis, proses pertumbuhannya adalah proses terus-menerus mengendalikan kekuatan Abyss Demon Dark di kehidupan sebelumnya.
Batas atas pertumbuhan mekanik naga tiran bergantung pada batas atas Ling, sedangkan batas atas pertumbuhan binatang paruh bebek berada pada tingkat setengah dewa. Karena itu, pada akhirnya, potensi mereka berdua mungkin tidak buruk. Setelah Siyu memutuskan untuk memulai tim kedua, suasana hatinya sangat baik. Baiklah, tim akan hidup kembali. Naga Tyrant mekanik akhirnya memiliki pendamping. Jika tidak, Siyu akan merasa sangat menyesal karena Tyrant Dragon mekanik selalu tidak cocok dengan hewan peliharaan lainnya. Sekarang, itu bisa membuat teman. Itu memang hidup. Sebagai anggota tim kedua, alamat bebek Big Beast dibangun di samping alamat naga tiran mekanik oleh Siyu dan yang lainnya. Mungkin karena mereka tidak akur, atau mungkin karena mereka baru saja bertengkar, tetapi ketika kedua hewan peliharaan itu bertemu, mata mereka sangat merah. Mengaum, saya penguasa bumi, dukun, bumi, bumi milik lautan. Binatang bebek yang memakai penerjemah Ling memelototinya. Dia akhirnya tahu apa yang dibicarakan orang ini. Tidak heran itu sangat tidak senang dengan orang ini. Kesadaran teritorial Duckbill Beast sangat kuat. Di bawah pengaruh kehendak kehidupan sebelumnya, obsesi terbesarnya saat ini tampaknya mengubah tanah menjadi wilayahnya sendiri, wilayah air. Berdengung. Astaga, bilah tajam berwarna kuning tanah dan bilah tajam berwarna biru air dipadatkan oleh kedua hewan peliharaan. Mengaum. Pedang pemecah ruang. Dukun. Pisau air. Ledakan. Di kejauhan, asap membubung. Siyu berpikir keras. Hubungannya sangat baik. Ling, jagalah naga tiran mekanis. Susu, jaga binatang bebek Big, selama tidak terjadi apa-apa. Roger. Ling mengangguk. Ning. Susu juga mengangguk. Daripada mengatakan itu adalah tim kedua Siyu, itu lebih seperti adik laki-laki Ling dan Susu. Seorang junior Phantom Beast kuno, seorang junior setengah dewa jurang, di sampingnya, Eleven, Bugi, Chitong, dan Baby Ginseng mengungkapkan ekspresi iri. Keterampilan klon terasa berbeda dari bawahan dengan keinginan mereka sendiri. Setelah memikirkannya, Chitong memutuskan untuk membunuh boneka undead yang mempertahankan kehendaknya nanti dan bergabung dengan keluarga besar mekanik naga Tyrant dan bebek iblis abisal sebagai sahabat karibnya. Baby Ginseng merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, harus bekerja keras untuk menjadi yang nomor satu di tim terlebih dahulu. Pada saat itu bisa langsung membiarkan Bugi menjadi bawahannya dan membentuk serangan pengurangan dimensi pada Susu dan Ling. 11 juga melihat Bugi. Itu memiliki pemikiran yang sama. Bawahan macam apa yang lebih baik dan lebih fungsional daripada Tulwom? Bugi. Tanda seru. Itu tim 1. Berhentilah berpikir untuk memasukkannya ke dalam tim 2. Babak 602, Jebakan Kecantikan dari 7 Pulau, 1. Wilayah Kepulauan 7, Pulau Star Wilderness, Desa Api Unggun. Ini adalah desa biasa. Ada total 3 Beastamer profesional di desa, dan level tertinggi hanya Beastamer menengah. Bahkan jika desa seperti itu menghadapi invasi binatang buas tingkat komandan, desa itu akan dengan cepat menjadi reruntuhan tanpa bantuan dari luar. Dan hari ini, binatang super ganas yang berdiri di atas Transcendent, komandan, raja, dan bahkan tuan turun ke tempat ini. Menemukannya. Berdiri di atap, makhluk dengan kepala berbentuk baji dan kelopak mata gelap menutupi mata birunya, mengayunkan ekornya yang panjang dan halus dalam kebosanan, memanggil seseorang. Pada saat yang sama, tatapannya terus mengukur altar di area desa yang ditinggalkan. Saya telah menemukan altar kaisar luar angkasa, tetapi kelihatannya rusak. Siapa tahu masih bisa digunakan. Menemukannya. Kegembiraan ganda. Sosok lain dengan cepat muncul. Dia duduk di rumah dan berkata, omong-omong, guru kucing, saya juga baru saja mengetahui asal-usul bebek itu. Kucing permata itu berbalik. Hah? Apa? Itu bertanya dengan penuh minat. Jadi itu bisa dimakan. Siyu tertawa. Dalam kehidupan sebelumnya, itu adalah dewa setengah dewa laut abis, perwujudan polusi dan radiasi. Apakah kamu yakin ingin memakannya? Tidak apa-apa jika Anda diare. Aku khawatir kamu akan bermutasi menjadi kucing iblis neraka. Apa? Kucing permata itu berteriak dengan ekspresi terkejut. Tunggu, setengah dewa penguasa laut abis. Apa lelucon? Itu melebarkan mata permatanya dan menatap Siyu. Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan nama level rendah seperti abis di mencet?
Aku tidak bercanda. Saya berpikir bahwa jika kita dapat mengajukan sejumlah besar sumber daya budidaya dengan Spritel Laut Biru, berapa banyak yang dapat kita ajukan untuk memodifikasi bebek ini. Siu, susu, dan kucing penjaga dari Departemen Perlindungan Lingkungan, setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan krisis hidup dan mati, mereka menaklukkan bos Laut Abis. Pencapaian ini adalah awal yang baik untuk Departemen Perlindungan Lingkungan, Siu bergumam. Kinerja lebih baik daripada 13 biro lainnya. Tidak terlalu banyak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, bukan? Ada kredit untukku juga. Kucing permata itu tercengang dan mengungkapkan ekspresi tahu. Lupakan saja, mari kita lihat telur ini dulu. Siu mengeluarkan telur binatang luar angkasa. Dia melihat reruntuhan kaisar luar angkasa yang ditemukan kucing permata. Tunggu, ceritakan tentang bebek itu dulu. Kucing permata itu marah. Dia baru saja meninggalkannya di tengah jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siu menggaruk pipinya. Berbicara, Siu menghela nafas dan memberitahu kucing permata tentang buah reinkarnasi. Siu sebenarnya tidak mau memberitahu kucing permata tentang buah reinkarnasi. Alasannya sangat sederhana. Seperti yang diharapkan, tepat saat Siu selesai berbicara, mata kucing permata itu menyala. Dia langsung melupakan Abis di mendak dan berkata, katakan padaku, aku sangat kuat. Mungkinkah di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah permaisuri setengah dewa dan juga raja totem. Aku bahkan meninggalkan banyak harta berharga di kehidupanku sebelumnya. Kucing permata merasa bahwa kemungkinannya sangat tinggi. Bagaimanapun, itu terlalu istimewa sebagai kucing permata. Kucing permata lainnya hanya bisa menggunakan satu permata untuk berevolusi dan hanya bisa berevolusi sekali. Adapun itu, bisa menggunakan banyak bidak untuk terus berkembang tanpa batas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat tidak ilmiah. Bahkan jika itu adalah mutasi, pasti ada alasannya. Dalam kehidupan sebelumnya, menjadi bos besar adalah sebuah kemungkinan. Kucing permata itu menunjukkan tatapan bersinar dan merasa bahwa jalan setengah dewanya ada di buah reinkarnasi ini. Tidak, Siu berkata, aku khawatir kamu juga penjahat di kehidupanmu sebelumnya. Jika kamu memakan buah reinkarnasi dan tidak bisa mengendalikan dirimu, aku akan habis. Kucing permata, beri aku satu, beri aku satu. Aku bisa mengendalikan diriku. Apakah kamu tidak percaya pada keinginanku? Petik 2. Siu menggelengkan kepalanya dengan gila dan sangat cepat. Ya, dia tidak percaya. Reinkarnasi setengah dewa ini memiliki kehendak tuannya sendiri, tapi ini. Siu berkata, kita akan membicarakannya saat aku menjadi Bistamer yang legendaris dan dapat menekan totem dengan membalikan tanganku. Kucing permata, orang ini ingin menekannya. Tepatnya, reruntuhan kaisar luar angkasa berada di tepi altar yang bobrok. Setelah kucing permata mengisolasi area yang luas dari persepsinya tentang tempat ini, Siu datang ke sini dengan telur. Menurut perkamen, selama Starry Sky Egg ditempatkan di alur altar, itu akan secara otomatis mengaktifkan susunan reruntuhan dan membiarkan telur menyerap cahaya bintang untuk mengumpulkan nutrisi untuk menetas. Siu membandingkannya dengan altar dan menarik napas dalam-dalam. Dia menempatkan telur binatang luar angkasa di atasnya. Menurut deskripsi, reaksi normal adalah ketika telur hewan peliharaan menyerap kekuatan bintang-bintang, lingkaran cahaya samar akan menyebar. Proses penyerapan akan berlangsung 24 hingga 48 jam. Setelah menyerap nutrisi tertentu yang cukup, cahaya akan redup dan berhenti menyerap. Karena itu, setelah meletakkan telur hewan peliharaan di atasnya, Siu sangat gugup. Dia takut altarnya akan pecah, telurnya tidak menyala, atau telurnya sudah menjadi orang jahat dan tidak bisa diserap secara normal. Setelah semua, itu sudah begitu lama. Retakan, Siu dan kucing permata di sampingnya berhenti bernapas dan menatap Space Beast Egg dengan gugup. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Beberapa detik kemudian, halo lemah menyebar dari telur hewan peliharaan bergaris putih. Putih dan ungu terjalin. Itu bisa digunakan. Melihat ini, Siu sangat gembira. Ekspresinya dipenuhi dengan kejutan. Saya merasa lebih baik, saya merasa lebih baik. Ketika kucing permata melihat ini, ia berkata, maksud saya, apakah ada kemungkinan ketika saatnya tiba, 3 altar dapat digunakan, tetapi altar terakhir tidak dapat digunakan, menyebabkan kemajuan penetasan telur macet, pada 3/4.
Itu tidak bisa menetas dan menjadi telur yang tidak berguna. Aku tidak suka telur yang tidak berguna. Babak 603, Jebakan Kecantikan dari 7 Pulau, 2. See you. Apakah ini sesuatu yang bisa dipedulikan oleh kucing normal? Koma titik. Space Beast Egg telah berhasil menyerap kekuatan bintang spesial pertama. Suasana hati See you terus bahagia. Seperti yang diharapkan, menetaskan telur lebih mengasyikkan daripada mengetahui sebelumnya. Saat dia menunggu Space Beast Egg menyerap nutrisi, See you tidak tinggal diam. Dia mempelajari Duckbill Beast dengan kucing permata. Saat ini, dua skill dari Duckbill Beast, Water Blade dan Heart Strike, keduanya berada di atas perfect level proficiency, mendekati transcendent. Level mereka sangat tinggi. Sebagai perbandingan, beberapa keterampilan mekanik naga Tyrant relatif buruk. Mereka semua adalah kemahiran tingkat pemula. Selain itu, Duckbill Beast bisa menggunakan wasiat tuannya. Tidak heran naga Tyrant ditekan oleh Duckbill Beast yang transcendent. Jika bukan karena rasnya lebih kuat, ia mungkin akan berlutut dengan sangat cepat. Hari ini, Ducky jarang bergabung dengan tim. See you dan Susu memberinya hadiah ucapan selamat. Membersihkan air memori. Itu bisa membantu Duckbill Beast belajar, menguasai, dan meningkatkan keterampilan pembersihannya. Setelah mempelajarinya, itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Adapun tim 1, See you tidak berdaya. Dia belum pulih dari penambahan sementara energi dingin surgawi Frost. Jika dia ingin terus meningkatkan Bugi dan yang lainnya, dia mungkin harus menunggu sehari. Pulau Pelangi Surgawi. Kepergian See you yang tenang tidak berarti akhir dari tantangan di jalan menuju juara. Babak baru pertempuran dimulai. Hari berikutnya, Jifeng dari Dong Huang mengikutinya. Kekuatan Jifeng tidak diragukan lagi, yang terkuat di tim pertukaran Dong Huang selain beberapa legenda dan See you. Kemunculannya juga membuat 7 pulau terkutuk terus-menerus. Itu juga menyapu beberapa level pertama sekuat Lu Bai. Namun, yang membuat Seven Islands senang adalah bahwa Jifeng tidak terlalu abnormal. Setelah mencapai beberapa tahap terakhir, kondisinya jelas tidak sebaik sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatannya dibangun pada bakat, Myriad Affinity, dan bakat ini akan menyebabkan Beastamers menghabiskan kekuatan fisik mereka dalam pertempuran. Namun meski begitu, karena Jifeng bersedia mengganti hewan peliharaan, dia tidak memiliki satu pun hewan peliharaan sepanjang waktu. Dia dengan mudah melewati 8 level pertama sampai dia tiba di level 9 dan menghadapi Demon Blade God. 7 pulau itu sangat khusyuk. Hari ini, di kapal langit yang menyaksikan jalur kejuaraan, selain dari tim asli kemarin, orang lain datang ke sini. Dia mengenakan setelan penyihir putih dan merah. Dia memiliki wajah oval dan fitur wajah yang indah dan indah. Dia memiliki gaya rambut hitam halus yang indah, dan mata merahnya dengan tenang menatap pemuda di bawah. Namanya Jiei dari Pengadilan Phoenix, seorang penyihir dari kuil suci Phoenix. Dia saat ini menduduki peringkat ketiga di antara generasi muda dari 7 pulau. Jiei, misimu adalah mendekati pemuda bernama Lu Bai di Dong Huang dan lebih dekat dengannya. Di mata Asosiasi 7 Kepulauan, seorang wanita yang bisa menarik perhatian seorang pria muda yang luar biasa seperti Lu Bai pasti harus sangat luar biasa. Murid dari Beastamer yang legendaris juga merupakan legenda semu. Pada saat yang sama, Pengadilan Phoenix, yang memiliki garis keturunan Phoenix sebagai penyihir Bibrida, tentu saja merupakan pilihan terbaik. Para petinggi dari 7 pulau tahu betul bahwa orang-orang Dong Huang sangat memuja naga dan burung Phoenix. Menurut pendapat mereka, jika mereka membiarkan Pengadilan Phoenix berhubungan dengan Lu Bai pasti akan jatuh ke dalamnya. Lagi pula, karena darah campuran, penampilan Pengadilan Phoenix juga terkemuka di 7 pulau. Namun, sangat disayangkan bahwa Lu Bai tidak muncul di tempat kompetisi hari ini. Kekuatan orang ini juga tidak buruk. Jiei memandang Jifeng di bawah dan berpikir keras. Jadi seberapa kuat Lu Bai yang langsung menyelesaikan 10 level? Dia ingin melihatnya. Pada akhirnya, Jifeng dari Dong Huang nyaris mengalahkan orang nomor 1 di bawah legenda 7 pulau, era Dewa Pedang Iblis, sekali lagi Misaraf 7 pulau. Namun, pada titik ini, Jifeng tidak lagi memiliki kekuatan untuk menantang tuannya. Tantangannya berakhir di sini. Hari ketiga, Zhou Yun dari Dong Huang mengeluarkan tantangan. Karena dua kontestan pertama Dong Huang sangat tidak normal, Raja Surgawi Zhou menjadi sasaran yang sangat buruk.
Dia hanya melewati 7 tingkat dan berlutut di tingkat ke-8. Ini membuat Tong Yan dan yang lainnya merasa jijik. Juga pada hari inilah kucing permata dan Si Yu diam-diam kembali ke pangkalan Dong Huang di kota Tianhong. Mereka dianggap telah sembuh. Selanjutnya, mereka bisa berjalan-jalan dengan santai. Setelah mengirim pesan pribadi ke legenda Laut Tirani dan yang lainnya untuk memberitahu mereka bahwa dia telah kembali, Si Yu mau tidak mau berencana untuk berjalan-jalan sebagai lubai. Dia tidak takut bahwa 7 pulau akan berkomplot melawannya setelah menemukannya. Kartu trufnya tidak pernah menjadi kekuatannya. Bukan juga pengawal ini, si kucing permata. Sebaliknya, itu adalah perlindungan Dewa Naga tingkat setengah dewa di tubuhnya. Saat ini, Dewa Naga adalah wanita kaya terbesar dan paha paling tebal. Dengan benda ini, keamanan secara alami dijamin pada tingkat maksimum. Namun, Si Yu menyadari bahwa dia telah meremehkan ke-7 pulau itu. Di 7 pulau, mereka telah memobilisasi metode yang bahkan perlindungan Dewa Naga tidak bisa hentikan. Si Yu baru saja meninggalkan pangkalan Dong Huang dan hendak berjalan-jalan ketika seorang wanita bermata merah dalam setelan penyihir berhenti di depan Si Yu. Lu Bai. Jie menatap pemuda di depannya dan tersenyum. Saya menemukanmu. Kamu adalah, ada yang bisa saya bantu. Si Yu melihat penyihir cantik di depannya dan segera menjadi berhati-hati. Kata-kata, perangkap kecantikan, muncul di hati Si Yu. Tidak baik, kucing permata ini dan perlindungan Dewa Naga tidak dapat membantunya memblokirnya. Sudah waktunya untuk menguji kemauannya. Bab 604, Jebakan Kecantikan dari 7 Pulau 3. 11 telah memperoleh kehendak Tuan dengan menambahkan poin. Secara teori, tekadnya tidak akan rendah setelah mengalami begitu banyak rasa sakit. Bistamer dari 7 pulau, Phoenix Court Jie. Level, kuasi legendaris. Bibir merah Jie sedikit bergoyang saat dia berkata, para petinggi asosiasi memintaku untuk mendekatimu dan membangun hubungan yang baik denganmu. Si Yu. Awalnya, Si Yu masih memikirkan cara untuk menolak pihak lain, tetapi saat pihak lain berbicara, Si Yu tidak bisa melakukannya lagi. Dia menunjukkan tangannya. Bagaimana dia bisa menggunakan perangkap kecantikan seperti ini? Apakah dia tahu cara bermain? Tidak, itu tidak benar. Insting memberitahu Si Yu bahwa keterampilan gadis ini sangat tinggi, dia harus berhati-hati. Si Yu berkata dengan wajah pucat, batuk, maafkan aku. Saya memiliki penyakit menular dan tidak suka berteman. Di ruang alternatif, kucing permata melihat dua orang yang berkelahi dan menggelengkan kepalanya, dengan senang hati mengunyah biji melon. Di dunia luar, Jie Yi terdiam sejenak. Dia memang terlihat sakit. Namun, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya memiliki garis keturunan Phoenix di tubuh saya. Saya kebal terhadap semua penyakit. Sejak saya masih muda, tidak ada penyakit yang bisa mendekati saya. Si Yu sedikit tercengang. Tunggu sebentar, garis keturunan Phoenix. Jie Yi dari pengadilan Phoenix berkata, saya telah mendengar tentang perbuatan Anda. Jika atasan membiarkan saya berhubungan dengan orang lain, saya tidak akan ragu untuk memberitahu mereka agar tersesat, tetapi saya masih sangat tertarik pada para ahli. Petik 2. Bahkan saya mungkin belum tentu bisa membersihkan jalan sang juara. Kamu sangat kuat, dan yang terpenting, kamu tidak jelek. Bahkan sebagai mitra masa depan, saya tidak akan menentang gagasan itu. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mencoba mengenal satu sama lain? Petik 2. Hati Si Yu seperti air yang tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak penggemar wanita di Dong Huang dan sudah terbiasa dengan pengakuan, dia akan tergoda. Si Yu baru saja akan menolaknya ketika Jie Yi dari pengadilan Phoenix berkata, ngomong-ngomong, bukankah ada celah alam mistik dalam taruhan antara Dong Huang dan 7 pulau? Saya dari kuil Dewa Phoenix. Kuil suci kita memiliki alam mistik yang belum terpecahkan. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Petik 2. Meskipun sangat sulit untuk dipecahkan, saya pikir Bistamer dari Dong Huang akan sangat tertarik dengan alam mistik dari Phoenix Rache, kan? Selain itu, ada banyak hal menarik di Gunung Phoenix. Si Yu tercengang. Phoenix, kuil. Si Yu menatap penyihir ini. Seperti yang diharapkan, garis keturunan Phoenix, penyihir. Dia bertanya-tanya apa yang salah. Jadi, guru orang ini adalah legenda 7 pulau yang secara tidak sengaja memasuki alam mistis Phoenix.
Siyu tenggelam dalam pemikiran dan keheningan yang dalam. Jika dia ingin membicarakan ini, itu adalah cerita yang berbeda. Namun, apakah dia tahu apa artinya bermain api dan memancing serigala masuk ke dalam rumah? Baik, Siyu mengangguk dan menatap penyihir cantik di seberangnya. Tapi aku harus menunggu teman-temanku. Baik, melihat bahwa Siyu telah setuju, Jie segera mengerti bahwa Siyu masih tidak bisa menahan serangannya. Setelah memberi Siyu alam mistik eksplorasi, Siyu mengambil umpan. Pada saat itu, selama dia memberikan beberapa informasi lebih lanjut tentang realem dan strategi Phoenix Mystic, Siyu pasti akan memiliki kesan yang baik tentangnya +1+1+1+1. Sayangnya, Phoenix Mystic Realm ditakdirkan untuk tidak dipecahkan oleh orang biasa. Selama periode waktu ini, Siyu dan yang lainnya akan menyia-nyiakannya. Kalau begitu diputuskan, Jie dari pengadilan Phoenix tersenyum. Ya, untuk membiarkan orang ini pergi lebih cepat, Siyu segera setuju. Kemudian, Jie pergi, meninggalkan Siyu untuk memikirkan kehidupan. Dia berharap setelah meruntuhkan Phoenix Mystic Realm, penyihir ini tidak akan berubah menjadi penyihir dan mengutuknya. Segera setelah hari itu, legenda Laut Tirani dan yang lainnya kembali dari pegunungan Mahkota Pelangi. Setelah kembali, legenda Laut Tirani segera bertemu Siyu sendirian. Ada yang salah denganmu. Segera setelah mereka bertemu, legenda Laut Tirani melebarkan matanya dan berkata, jadi, keuntungan terbesar dari perjalananmu dengan senior Ying bukanlah karena kamu mengumpulkan energi dari Starry Sky Egg, tetapi bahwa kamu dengan santai menangkap reinkarnasi demigod abis. Ya, kata Siyu. Keberuntunganku benar-benar bagus. Legenda Laut Tirani. Dia membuka mulutnya sedikit. Apa ini? Siyu? Anak ini tidak bisa dikaitkan dengan keberuntungan lagi, kan? Apakah dia makhluk mistis yang menumbuhkan keberuntungan? Siyu tersenyum malu. Mari kita bicarakan ini saat kita kembali ke Dong Huang. Masalah utama sekarang masih bisnis. Bisnis di 7 pulau. Sudut mulut Tyrannical Sea Legend berkedut. Rasanya bahkan jika alasan mereka datang ke sini tidak berhasil, perjalanan ini tidak akan rugi. Ngomong-ngomong, kamera pengintai di pangkalan hari ini menangkap sekitar Jie Yi dari pengadilan Phoenix. Mereka menangkap kontak Anda dengannya. Apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Legenda si Tyrant menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara melupakan tentang bebek iblis neraka yang disebutkan Siyu dan berbicara dengan Siyu tentang bisnis. Dia adalah murid pribadi dari Beastamer legendaris yang secara tidak sengaja memasuki Phoenix Mystic Realm. Keduanya didedikasikan untuk memecahkan Phoenix Mystic Realm. Itu bukan masalah besar. Siyu menyentuh dagunya dan berkata, Asosiasi 7 Pulau mungkin memintanya untuk mengikatku. Kemudian, dia mengundangku untuk bermain di kuil Dewa Phoenix nanti. Saya setuju. Lagi pula kita akan pergi cepat atau lambat. Legenda Laut Tirani. Dia belum pernah melihat seseorang mengadili kematian seperti ini. Saya mengerti, kata legenda Laut Tirani. Tapi saya harus mengingatkan Anda, jangan jatuh cinta pada jebakan keindahan 7 pulau. Yah, itu juga termasuk Shen Feng, Ting Xiang, Rongguang, Ming Hua, dan Sue Yuan. Anda memang tidak muda lagi. Jika Anda memiliki pemikiran, Dong Huang kami juga memiliki banyak Beastamers wanita yang luar biasa. Bab 605, Jebakan Kecantikan dari 7 Pulau 4. Saya ingat bahwa Lu Qinyi, Tong Yan, dan bahkan Divine Bell semuanya lajang. Jika Anda memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak diragukan lagi lebih menonjol. Mereka bukan yang bisa dibandingkan dengan Beastamer dari negara pulau. Petik 2. Siyu tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir, aku tahu tingkat keparahannya. Apa aku terlihat seperti seseorang yang tidak bisa menahan godaan? Legenda Laut Tirani, iya. Siyu. Sial, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Melihat bahwa legenda Laut Tirani sangat bosan, Siyu terbatuk kering dan berkata, Paman Yu, bagaimana situasi di jalan menuju juara? Ji Feng berhenti di tingkat ke-10, dan Zhou Yun berhenti di tingkat ke-8, kata legenda Laut Tirani, tidak terlalu terkejut. Siyu tercengang. Ji Feng baik-baik saja, tapi ada apa dengan Raja Surgawi Zhou? Kali ini, dia sudah bisa membayangkan, Raja Surgawi Zhou dimarahi di daftar tren. Tidak apa-apa, bagaimanapun,
Mereka berbeda. Ngomong-ngomong, bukankah mereka juga mengatakan bahwa setelah melewati tingkat ke-10 jalan juara, kamu dapat memasuki 7 pulau reruntuhan mythical untuk berkultivasi selama 7 hari? Kata Xiyu. Apakah ada informasi tentang reruntuhan mythical ini? Apa efek kultivasi spesifik di dalamnya? Petik 2. Xiyu mulai memikirkan hadiah terpentingnya. Legenda Laut Tirani mengangguk dan berkata, saya sudah mendapatkan informasinya. Reruntuhan mythical ini adalah reruntuhan yang meningkatkan efisiensi pelatihan keterampilan. Secara teori, dalam 7 hari, itu dapat memungkinkan hewan peliharaan yang berkultivasi di dalam untuk melatih keterampilan super yang baru saja memasuki level awal hingga hampir level ahli dan menguasainya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja, jika skill yang dilatih oleh pet berada pada level expert, itu masih efektif. Aturannya adalah semakin rendah kecakapan keterampilan, semakin mudah untuk meningkat. Dan sebaliknya, dikatakan bahwa dengan kehancuran ini, ia dapat terus memelihara hewan peliharaan tingkat tuan. Efeknya sebanding dengan sumber daya legendaris yang terbarukan. Namun, setiap kali reruntuhan ini terbuka, ia menghabiskan banyak sumber daya. Rasio hemat biaya untuk memelihara tuan biasa tidak tinggi, dan itu hanya cocok untuk para jenius. Jika tidak ada yang salah, 2 kontestan dunia legendaris dari 7 pulau dan pengadilan Phoenix yang Anda hubungi pasti telah berkultivasi di sini. Petik 2. Xiyu. Apa? Itu saja. 7 hari. Tambah poin lagi ya. Efek kultivasi dari reruntuhan mythical hanya pada level ini. Dibandingkan dengan 7 pulau reruntuhan mythical, menambahkan poin juga bisa melatih kemauan dan fisik hewan peliharaan. Sebagai perbandingan, Xiyu langsung merasa bosan. Xiyu membandingkannya dengan reruntuhan mitos yang telah dipecahkan oleh Senior Lu. Reruntuhan mythical yang diretas Senior Lu memberinya garis keturunan mythical yang sesuai dari 5 hewan peliharaan dan bahkan mewarisi 5 keterampilan mythical revival yang sempurna. Sebagai perbandingan, meskipun reruntuhan mythical Seven Islands tidak bisa dikatakan tidak berguna, itu tidak berguna bagi Xiyu, yang memiliki indeks keterampilan. Itu tidak semenarik reruntuhan yang dihancurkan oleh Senior Lu. Seperti yang diharapkan, reruntuhan mythical juga dibagi menjadi beberapa level. Itu benar, mustahil bagi 7 pulau untuk membuka reruntuhan konyol itu kepada orang luar. 7 hari kultivasi tidak buruk. Yang terpenting, semua hewan peliharaan yang dikontrak bisa masuk bersama. Jika digunakan dengan tepat, itu akan menyambut peningkatan yang sangat baik, kata legenda Laut Tirani. Xiyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Pindahkan kesempatan ini ke kakak Zheng Hai. Saya sekarang adalah Lu Bai, jadi tidak nyaman bagi Eleven dan yang lainnya untuk memasuki reruntuhan untuk berkultivasi. Terlebih lagi, 7 hari tidak terlalu berarti bagi kekuatan saya untuk meningkat. Bukankah hewan peliharaan Zheng Hai hanya sedikit jauh dari tingkat tuan? Dengan menggunakan kesempatan ini, mungkin Dong Huang dapat segera memiliki Beastamer legendaris yang baru. Xiyu berkata dengan tegas karena Devor tak terbatas dari legenda Laut Tirani. Setelah mendengar itu, legenda Laut Tirani tercengang. Ini karena Zheng Hai adalah muridnya. Dia sama sekali tidak menyangka Xiyu akan mengatakan bahwa dia akan memberikan kesempatan untuk memasuki reruntuhan mitos kepada Zheng Hai. Harganya akan didiskon sesuai dengan sumber daya legendaris. Harga bersahabat. Xiyu mendongak dan berkata, Paman Yu, apakah Anda membayar atau Zheng Hai? Menjual kesempatan ini untuk membeli suplemen untuk meningkatkan poin lebih hemat biaya. Legenda Laut Tirani. Uhuk-uhuk. Kulit kepala legenda si Tyrant menjadi mati rasa. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, Anda dapat berbicara dengan Zheng Hai sendiri nanti. Adapun dia, jika dia ingin Leviathan maju dengan sempurna menjadi tuan, dia tidak melewatkan peluang peningkatan kecakapan keterampilan super, jadi kemajuannya sedikit lambat. Dia seharusnya sangat menginginkan kesempatan kultivasi ini di reruntuhan. Petik 2. Jika dia tidak punya cukup uang, kamu bisa datang kepadaku. Baiklah, itu hanya isyarat. Saya terutama takut bahwa Anda dan saudara Zheng Hai akan merasa malu jika saya memberikannya kepada Anda secara gratis, kata Xiyu sambil tertawa. Sudut mulut tyrannical si legend berkedut. Orang ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Namun, legenda Laut Tirani memiliki kesan yang baik tentang Xiyu saat ini. Bagaimanapun, orang yang menyelesaikan levelnya adalah Xiyu, tetapi orang yang diuntungkan adalah muridnya. Dia tidak menjadi pengawal untuk apa-apa.
Tunggu sebentar, setelah Zheng Hai mencapai level legendaris dan berpartisipasi dalam turnamen dunia, apakah dia juga harus menjadi pengawal Siyu? Dengan tingkat kematian pacaran Siyu, kulit kepala The Tyrannical Sea Legend mati rasa lagi. Bab 606, Kuil Phoenix 1. Zheng Hai, murid pribadi dari legenda Laut Tirani, Yu Zihui. Bakatnya adalah bakat penguatan elemen air, bakat yang sangat umum. Alasan mengapa dia diterima sebagai murid oleh legenda Laut Tirani, seorang ahli bergelar, adalah karena salamander biru yang dikontrak Zheng Hai secara tidak sengaja bermutasi menjadi ras Leviathan setelah menelan sumber daya yang tidak diketahui karena kesalahan budidaya. Pengalaman ini bisa dikatakan identik dengan legenda Laut Tirani. Pada tahun-tahun awal legenda Laut Tirani, itu hanya pemuda nelayan biasa. Hewan peliharaan awalnya juga adalah salamander biru dari ras transcendent tingkat rendah. Itu hanya tahu satu keterampilan gelembung. Namun, justru karena salamander biru ini secara tidak sengaja menelan sumber daya yang tidak diketahui dan menyelesaikan evolusi mutasinya, ia memperoleh keterampilan ras Super Infinite Devor. Ini memungkinkan legenda Laut Tirani untuk langsung bangkit dan menjadi ahli super di puncak Donghuang. Zheng Hai serupa. Pada awalnya, dia hanya seorang pemuda nelayan biasa, jadi dia beruntung. Namun, dia tidak seberuntung Tyrannical Sea Legend, karena setelah Blue Salamandernya bermutasi, ia tidak menguasai Infinite Devor dan hanya menyelesaikan mutasi ras. Namun demikian, karena legenda Laut Tirani telah melihat beberapa kemungkinan pada Leviathan raksasa Zheng Hai, setelah ujian, ia juga mengambil Zheng Hai sebagai murid. Sekarang, di bawah asuhan legenda Laut Tirani, pemuda nelayan biasa itu telah menjadi yang ke-8 dalam urutan Donghuang. Hewan peliharaan kartu truf juga telah bermutasi sampai ke ras penguasa tingkat menengah dan menguasai 3 keterampilan rasial super. Selain itu telah dilatih oleh Zheng Hai ke tingkat yang hampir sempurna. Tuan, Anda mencari saya. Kali ini, Zheng Hai juga dibawa ke 7 pulau oleh legenda Laut Tirani. Bagaimanapun, 7 pulau adalah negara air, dan sangat cocok untuk dilatih oleh Zheng Hai. Sayangnya, jalur juara kali ini dilarang kuasi peserta legendaris. Meskipun hewan peliharaan Zheng Hai tidak berada di level Overlord, level Beast Taming-nya mencegahnya untuk menantang jalur juara. Zheng Hai juga merasa sangat disayangkan. Namun, untuk dapat melihat Beast Tamer jenius Donghuang, Lu Bai, menyapu 7 pulau, dia juga merasa bahwa dia tidak datang untuk apa-apa. Lu Bai ini benar-benar mengesankan. Dia merasa bahwa bahkan ras tuannya, Leviathan raksasa, pasti tidak dapat menahan satu gerakan pun dari bentuk kehidupan elemen es itu. Pada saat ini, Zheng Hai sangat bingung karena dia tiba-tiba menerima pesan dari tuannya untuk datang ke kamar Lu Bai. Setelah tiba, Zheng Hai menemukan Lu Bai, yang sedang duduk dan berkomunikasi dengan tuannya, di dalam ruangan. Dia juga menemukan bahwa ekspresi tuannya tidak terlihat benar. Ya, legenda Laut Tirani mengangguk. Karena Lu Bai melewati tingkat ke-10 dari jalur juara, Donghuang memperoleh hak untuk menggunakan reruntuhan budidaya mitos Pulau 7 pada hari ke-7. Zheng Hai juga mengangguk. Dia secara alami tahu ini. Awalnya, kesempatan kultivasi ini adalah milik Lu Bai, tetapi untuk beberapa alasan, dia berencana untuk memberikan kesempatan kultivasi ini kepada Anda untuk digunakan. Apa? Zheng Hai melebarkan matanya dan menatap Siyu dengan penuh semangat. Saudaraku, apakah ini nyata? Melihat Siyu, yang tampak seperti pemuda berambut putih, Zheng Hai memanggilnya saudara dengan kaget. Dengan ini, 3 keterampilan ras super raksasa Leviathan telah mencapai kemahiran yang sempurna. Itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke tingkat tuan. Selain itu, kekuatan hewan peliharaan lain juga bisa meningkat dalam jangka pendek. Itu bisa menghemat banyak waktu dan memastikan dia punya lebih banyak waktu untuk menstabilkan kekuatannya sebelum turnamen dunia dimulai. Tunggu sebentar, Lu Bai sama sekali tidak berhubungan dengannya. Mengapa dia memberikan kesempatan yang begitu besar padanya? Zheng Hai bingung sejenak, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa tuannya mungkin telah berjuang untuknya. Dia langsung tersentuh. Uhuk-uhuk, Siyu batuk kering dan berkata, tunggu sebentar. Itu bukan hadiah gratis. Itu sesuai dengan harga persahabatan internal. Tidak ada masalah, kan? Mata Zheng Hai berkedip. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan saudara Lu Bai menderita kerugian. Bahkan jika saya menjual balai pelatihan Bin Hai dan bangkrut,
saya pasti tidak akan membiarkan saudara Lu menderita kerugian. Karena itu diatur oleh tuannya, dia tentu tidak akan membiarkan Lu Bai menderita, jangan sampai Lu Bai dan Presiden Ye memandang rendah mereka. Bukankah itu hanya uang? Dia akan memberikan 2 kali lipat jumlah yang diinginkan Lu Bai. Zheng Hai tidak bodoh. Dia telah menghitungnya. Jika dia mendapatkan kesempatan kultivasi yang diberikan oleh Lu Bai, Leviathan raksasanya bisa dengan cepat menjadi tuan yang sempurna. Pada saat itu, dia akan menjadi Beastamer legendaris kelima dalam 10 besar urutan Dong Huang. Ditambah dengan bakat penguatan elemen airnya, kekuatan tuannya raksasa Leviathan benar-benar luar biasa. Bahkan monster seperti Xiyu, Lu Qinyi, dan Ji Feng pasti tidak bisa mengalahkan ras Leviathan yang memiliki peningkatan Beastamers. Kemudian, secara teori, dia seharusnya bisa masuk 5 besar sekuens. Pada saat itu, hadiah untuk sekuens battle akan menjadi sumber daya legendaris. Apa yang salah dengan berinvestasi lebih banyak sekarang? Bagaimanapun, setelah menembus ke level legendaris, sumber daya dapat dengan cepat dikembalikan. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu untuk membiarkan Leviathan raksasa maju dengan sempurna menjadi tuan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Saudara Zheng Hai, tidak perlu sopan, kata Xiyu sambil tersenyum. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih pada saudara Lu Bai. Aku tidak akan berdiri pada upacara. Kesempatan ini memang sangat penting bagi saya, kata Zheng Hai. Sebenarnya ada alasan lain mengapa aku memanggilmu selama ini, kata legenda Laut Tirani. Besok, kamu dan Old Ka akan pergi ke Pulau Dewa Merah bersama Lu Bai untuk mengunjungi kuil Dewa Phoenix dan mencoba memecahkan alam mistis Phoenix di belakang kuil Dewa Phoenix. Hah! Zheng Hai tercengang. Meskipun dia telah mencapai level kuasa legendaris dan juga merupakan murid legendaris dari Laut Tirani, seperti Ji Feng dan yang lainnya, dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari tim pertukaran Dong Huang datang ke 7 pulau, dia juga tidak tahu identitas sebenarnya dari Lu Bai. Bab 607, Kuil Phoenix 2. Pada saat ini, ketika dia mendengar tuannya mengatakan bahwa dia ingin mengirim mereka ke beberapa Phoenix Mystic Realm, dia segera berkata, apakah kita akan mulai memecahkan reruntuhan alam mistik dari 7 pulau? Jadi tujuan pertama kita adalah Phoenix Mystic Realm ini. Dengan Old Ke, Biro 11 sebagai intinya, Zheng Hai berkata, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Anda, legenda Laut Tirani berkata, ikuti saja Lu Bai untuk mendiskusikan bisnis. Tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Jalin hubungan baik dengan orang ini agar dia tidak membunuhmu. Legenda Laut Tirani benar-benar khawatir bahwa muridnya akan menderita karena Xiyu. Lagi pula, bagi Xiyu untuk bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya legendaris dari asosiasi, dia jelas tidak mudah untuk dihadapi. Zheng Hai, karena anggota tim pertukaran Dong Huang, Lu Bai, telah diundang oleh penyihir Phoenix dari 7 pulau, pengadilan Phoenix, untuk mengunjungi kuil Dewa Phoenix. Tim pertukaran Dong Huang memutuskan untuk membentuk pasukan khusus, bertukar tim dan pergi bersama. Penjinak binatang legendaris, arkeolog Ke Yingzong dari Biro 11, penjinak binatang semu yang legendaris, Master Sekte Zheng Hai dari Balai Pelatihan Bin Hai, dan Xiyu sendiri. Itu adalah kombinasi yang sangat sederhana dari 3. Tentu saja, pasti ada kucing permata di balik layar. Namun, sebagian besar orang Dong Huang sendiri tidak tahu bahwa kucing permata yang mengikuti mereka sepanjang waktu adalah penjaga Dong Huang, apalagi 7 pulau. Keesokan harinya, tantangan di jalan menuju juara berlanjut. Hari ini, Ning Tianming, yang merupakan campuran manusia dan hantu, terus menantang. Adapun tim pertukaran khusus Dong Huang, mereka sudah berangkat ke Pulau Dewa Merah dan masyarakat Dewa Phoenix. Di laut dan kapal besar, Zheng Hai terus merasa bahwa tim pertukaran khusus ini aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh. Ketua, apakah kita benar-benar akan menjelajahi alam mistik? Dia bertanya kepada arkeolog dari Biro 11 di sampingnya, Senior Ke Yingzong. Apalagi, kata ketua, mengapa saya merasa bahwa itu untuk mencegah saudara Lu diculik? Zheng Hai memandang Lu Bai dan pasangan pengadilan Phoenix yang bercinta, berdampingan di kejauhan dan merasa bingung dan iri. Tunggu, kapan Lu Bai berhubungan dengan pengadilan Phoenix, nomor 3 di 7 pulau? Dibandingkan dengan menjelajahi alam mistik,
Mengapa dia merasa bahwa tujuan dari tim pertukaran Dong Huang kali ini adalah untuk menjaga Lu Bai? Sial, mengapa 7 pulau tidak mengirim seseorang untuk menggunakan perangkap madu padanya? Dia juga ingin menantang kelemahannya. Lihatlah dirimu sendiri, Tuan Tua menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Si Yu akan terombang-ambing oleh kecantikan di depan dunia mistik reruntuhan Phoenix Rache. Kehendak para arkeolog Biro 11 mereka, benar-benar tegas. Reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan. Wanita hanya akan menunda kecepatan mereka untuk meruntuhkan reruntuhan. Jika ada yang diculik, seharusnya kita yang menculik gadis kecil itu ke Dong Huang. Tuan Tua adalah orang dengan ambisi besar. Phoenix Divine Society didirikan untuk melindungi dan menyembah Phoenix Mystic Realm. Selama mereka memindahkan Phoenix Mystic Realm ke Dong Huang, kuil Phoenix juga akan pindah ke Dong Huang. Sangat masuk akal bagi sekelompok penyihir untuk menikah dengan Dong Huang. Zheng Hai ini pasti belum pernah mendengar idiom populer di Biro 11. Karena Si Yu, seorang pendatang baru di Biro 11, telah memecahkan dunia mistik reruntuhan terlalu cepat setelah bergabung dengan Biro 11. Di Biro 11, pepatah bahwa waktu telah berubah, telah beredar sejak lama, mungkin tidak terkecuali kali ini. Namun, dia tidak yakin apakah mereka bisa melakukannya kali ini. Mudah-mudahan itu bukan pembongkaran. Ah, Zheng Hai, yang tidak tahu tujuan perjalanan ini dan identitas Si Yu, hanya merasakan kebingungan yang mendalam. Aku tidak menyangka kamu akan membuat keputusan begitu cepat. Saya pikir Anda masih harus berpikir sebentar. Di kapal besar, Jie Yi dari pengadilan Phoenix, yang mengenakan setelan penyihir, melihat ke laut dan berkata dengan terkejut. Ini terutama karena senior dari tim pertukaran sangat tertarik setelah mendengar tentang Phoenix Mystic Realm dan tidak sabar untuk menjelajahinya. Si Yu terbatuk kering dan berkata dengan lemah. Rambut putih pendeknya berkibar, dan dia tampak seperti akan mati di saat berikutnya, membuat Jie Yi, yang ada di sampingnya, sedikit panik. Dia takut, Lu Bai, tiba-tiba jatuh di sampingnya. Kalau begitu, sepertinya dia ada di sini untuk membunuh Lu Bai. Apakah begitu? Jie Yi dari pengadilan Phoenix memaksakan senyum dan berkata, namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa meskipun alam mistis Phoenix juga merupakan alam mistik yang belum terpecahkan, secara fundamental masih berbeda dari reruntuhan lainnya. Hah, kata Si Yu. Tolong jelaskan. Guru saya telah melakukan penelitian yang cukup tentang alam mistik ini. Di alam mistik ini, hanya manusia dengan garis keturunan Phoenix khusus yang memiliki harapan untuk berkomunikasi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang berdarah campuran adalah kunci untuk memecahkan Phoenix Mystic Realm. Metode lain tidak dapat menyebabkan perubahan apapun di Phoenix Mystic Realm, jadi dibandingkan membuang terlalu banyak waktu di Phoenix Mystic Realm, saran saya adalah bahwa di bawah pimpinan saya, kita lebih sering mengunjungi kuil Dewa Phoenix dan Gunung Phoenix. Pemandangan di sini masih sangat indah, kata Jie Yi dari Phoenix Court. Si Yu berpikir keras. Itu mirip dengan apa yang telah dia pelajari. The Undying Dark Phoenix juga mengatakan bahwa garis keturunan Chitong adalah kunci untuk membuka Phoenix Mystic Realm. Adapun kekuatan Chitong, itu pada dasarnya adalah hibrida dari manusia dan burung Phoenix. Meskipun itu adalah roh kepahlawanan sekarang, sifat kekuatannya tidak akan berubah. Apakah ada sesuatu yang istimewa di sana? Si Yu bertanya lagi. Tentu saja, kata Jie Yi. Di Gunung Phoenix, ratusan burung Phoenix menari bersama. Itu dipenuhi dengan warna-warna mythical yang kaya. Ini adalah kuil baru yang paling unik di 7 pulau. Ini semua adalah hewan peliharaan para penyihir di kuil. Bab 608, Kuil Phoenix 3. Selain itu, tanaman spiritual di gunung juga unik. Mereka langka di dunia luar. Si Yu berkata, aku dengar para penyihir kuil Phoenix semuanya berdarah campuran. Dia sudah lama ingin tahu tentang ini. Bahkan di Dong Huang, selain Mu Huiyin dan Permaisuri, dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi hibrida Phoenix. Mengapa ada begitu banyak di 7 pulau? Mungkinkah faksi hibrida ras Phoenix melarikan diri dari Dong Huang ke 7 pulau? Ini juga kemungkinan. Wilayah geografis Dong Huang sangat luas, berkali-kali lebih besar dari 7 pulau. Adapun Dong Huang, itu adalah pusat pertempuran totem di zaman kuno dan tempat untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, pada saat itu, untuk meninggalkan pusat perang,
banyak Beastamers melarikan diri ke tempat yang relatif tandus dan damai. Tidak jauh, Old sedang meneliti ini. Garis keturunan Dong Huang didistribusikan di selusin negara totem di dekat Dong Huang. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi sebagian dari ras Phoenix untuk melarikan diri ke negara lain selama perselisihan internal ras Phoenix. Ya, mereka semua sama denganku. Perbedaannya hanya kepadatan garis keturunan mereka dan kecocokan mereka dengan garis keturunan Phoenix, kata pengadilan Phoenix. Pada saat itu, setelah guruku keluar dari Phoenix Mystic Realm, dia mulai belajar bagaimana meningkatkan kemurnian garis keturunan Phoenix-nya. Setelah 10 tahun bekerja keras, dia mengembangkan sumber daya yang disebut buah Phoenix. Buah ini tidak hanya dapat memberikan garis keturunan Phoenix manusia tertentu dan menjadikannya bibrida, tetapi juga dapat memperkuat konsentrasi garis keturunan hewan peliharaan spesies Phoenix. Seluruh Phoenix God Society dibangun dengan mengandalkan sumber daya khusus, buah Phoenix. Ini bukan rahasia. Dia memberitahu Siyu sedikit demi sedikit, membuat ekspresi Siyu sedikit berubah. Buah Phoenix. Ada sumber daya seperti itu. Siyu merasa sangat sulit dipercaya. Saat itu, informasi yang diperoleh oleh legenda Laut Tirani dan yang lainnya tidak menyebutkan hal seperti itu. Ini adalah buah dari kerja keras guru, tapi sayangnya, setelah menciptakan banyak kunci melalui buah Phoenix, Phoenix Divine Society masih belum bisa memecahkan Phoenix Mystic Realm, kata pengadilan Phoenix. Meskipun, itu telah membudidayakan banyak Beastamers berdarah campuran yang luar biasa. Dia tersenyum dan berkata, jika bukan karena guru, saya tidak akan pernah memiliki pencapaian seperti itu, apalagi mencapai level 7 pada usia ini melalui garis keturunan Phoenix. Senior pengadilan Phoenix benar-benar mengesankan, kata Siyu. Jika ini Dong Huang, orang ini setidaknya bisa mendapatkan posisi tinggi di Biro 12. Biro 12, Biro Bibrida. Di Dong Huang, ada banyak keluarga Beastamer berdarah campuran. Terlepas dari beberapa Beastamers dengan garis keturunan langka, mereka yang bisa bergabung dengan biro ini pada dasarnya adalah patriark dari beberapa keluarga berdarah campuran atau penerus dengan potensi yang sangat tinggi. Misalnya, Ning Tianming adalah pewaris keluarga besar. Status mereka di dunia bibrida itu penting, dan mereka adalah bagian yang sangat penting dari kekuatan penjinak binatang Dong Huang. Namun, sampai sekarang, selain dari reproduksi normal, Dong Huang tidak memiliki cara yang stabil untuk membuat Beastamers berdarah campuran. Buah Phoenix yang dikembangkan oleh pemilik kuil Phoenix ini benar-benar dapat dengan mantap menciptakan Beastamers dengan garis keturunan Phoenix secara berkelompok. Tidak peduli seberapa lemah garis keturunannya, darah campuran masih memiliki keunggulan tertentu dibandingkan Beastamers biasa. Aku bisa membiarkan Baby Ginseng dan Ling mempelajarinya suatu hari nanti. Mereka bahkan dapat mengembangkan hal-hal aneh seperti buah hati jiwa dan buah reinkarnasi. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat mengembangkan buah bibrida. Pada saat itu, saya mungkin dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memasuki Biro 12 dan melihatnya. Siyu bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa? Apakah kamu sangat tertarik dengan buah Phoenix? Kata Ji Yi. Saya memang sangat tertarik. Saya ingin tahu apakah tubuh saya bisa menjadi lebih baik setelah menjadi bibrida. Siyu terbatuk kering dan mengungkapkan ekspresi lemah. Sayangnya, kata pengadilan Phoenix. Buah Phoenix hanya efektif untuk wanita, dan tidak pada wanita manapun. Terlepas dari kondisi sulit menjadi perawan, mungkin hanya 1 dari sejuta orang yang memiliki kecocokan yang sesuai. Petik 2. Siyu, batuk, batuk, batuk. Dia ingin mengatakan, beri saya metode budidaya buah. Saya akan membantu Anda mempelajari dan mengoptimalkannya. Dia gemetar karena marah. Kapan Beastamer jantan bisa berdiri? Pria juga bisa memiliki garis keturunan Phoenix. Jika Siyu mau, dia bisa membiarkan Chitong mengubahnya menjadi hibrid melalui penguasaan level maksimal. Namun, Siyu takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada tubuhnya, seperti seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah, menyebabkan tahun-tahun berikutnya tidak menguntungkan, jadi dia tidak memiliki pemikiran ini. Singkatnya, biarkan Chitong, Baby Ginseng, dan Ling mempelajari buahnya, mungkin itu benar-benar bisa dioptimalkan. Sayang sekali, kata Siyu. Tapi mungkin di masa depan, kuil Dewa Phoenix dapat mengembangkan cara untuk membuat pria menjadi bibrida ras Phoenix. Ji Yi dari pengadilan Phoenix tersenyum dan berkata,
Jika Anda masih memiliki pemikiran pada saat itu, Anda dapat datang dan menemukan saya. Baik, Siyu tersenyum. Ngomong-ngomong, Jiei dari pengadilan Phoenix memandang Siyu dan berkata, kali ini, selain mengajakmu berkeliling Phoenix God Society, aku juga ingin bertarung di Beast Taming Battle denganmu. Itu dapat dianggap sebagai tanggapan terhadap misi para petinggi itu. Petik 2. Pertarungan, kata Siyu. Apa yang kamu bicarakan seharusnya bukan pertempuran sederhana, kan? Ya, ada taruhan. Jika aku menang, kamu akan berkencan denganku. Siyu segera meraih pagar dan berkata, kalau begitu aku minta maaf. Setelah menjadi Beastamer, saya tidak pernah kalah dalam pertempuran. Aku tidak akan kalah. Bab 609, Kuil Phoenix 4. Selain itu, bagaimana jika aku menang? Siyu bertanya. Jiei dari pengadilan Phoenix tersenyum. Jika kamu tidak keberatan, aku juga bisa berkencan denganmu jika kamu menang. Siyu berkata, aku masih lebih tertarik pada buah Phoenix. Jika saya menang, bisakah Anda memberi saya satu? Petik 2. Jiei dari pengadilan Phoenix. Jadi dia benar-benar tertarik dengan buah Phoenix. Dia terdiam sejenak. Hanya guru yang berhak menangani buah Phoenix. Jika dia setuju, tidak apa-apa. Siyu berkata, tapi, menurut apa yang aku tahu, kuil di 7 pulau seharusnya menjadi tempat tinggal berbagai makhluk mitos legendaris atau penjaga 7 pulau, kuil Dewa Phoenix yang didirikan oleh gurumu mengabadikan dan berkorban. Tentu saja itu adalah pendiri Phoenix Mystic Realm, pemilik tempat ini, kata Jiei. Guru berkata bahwa alam mistik ini mengubah nasibnya. Jika bukan karena alam mistik ini, dia sudah menjadi orang mati. Dalam hal ini, dia bersedia untuk memuja pemilik alam mistik sebagai wali. Lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak, bahkan sekarang, beberapa daerah pedesaan dari 7 negara masih sangat feodal. Pendiri kuil surgawi Phoenix, legenda 7 pulau, Jisiang dari pengadilan Phoenix, berasal dari pedesaan feodal. Pada saat itu, tempat ini belum berubah dari pemikiran zaman totem. Mereka merasa bahwa mereka perlu melakukan pengorbanan hidup kepada para dewa sesekali untuk mendapatkan kedamaian. Saat itu, Jisiang dan hewan peliharaannya dari pengadilan Phoenix menjadi sasaran untuk dibakar hidup-hidup dan dikorbankan. Karena tidak ingin mati, Jisiang memilih kabur. Pada saat itu, Jisiang dari pengadilan Phoenix hanyalah magang Beastamer. Dunia luar sangat berbahaya, dan binatang buas ada di mana-mana. Dia sudah siap secara mental untuk mati di mulut binatang buas selama pelariannya. Namun, kenyataannya adalah sebagai magang Beastamer, dia secara tidak sengaja memasuki Phoenix Mystic Realm selama pelariannya dan membangunkan garis keturunannya. Dengan kesempatan ini, dia dan hewan peliharaannya mengubah nasib mereka. Hanya dalam 10 tahun, mereka menjadi legenda yang namanya mengguncang 7 pulau. Setelah itu, untuk melindungi dan menjelajahi Phoenix Mystic Realm, dia mendirikan Phoenix Divine Society. Dia juga telah mengubah nama keluarga aslinya menjadi nama keluarganya saat ini, Phoenix Court. Ji dari pengadilan Phoenix mengetahui hal ini dan mengetahui pengalaman gurunya, jadi dia juga dengan tulus melindungi alam mistis Phoenix. Namun, meskipun dia adalah seorang guru, Jisiang dari pengadilan Phoenix sebenarnya tidak jauh lebih tua dari kelompok penyihir dari Phoenix God Society. Dia baru berusia 30-an sekarang, sebanding dengan legenda Xiao Shuang dari Dong Huang. Sayangnya, karena terobosan serius dalam sejarah 7 pulau, asal-usul alam mistik ini sudah tidak mungkin untuk ditentukan, kata Jiei dari pengadilan Phoenix sambil menggelengkan kepalanya. Tidak dapat mengetahui sejarah Phoenix Mystic Realm selalu menjadi simpul dalam legenda Phoenix Court. Siyu sedikit tercengang. Oleh karena itu, yang mereka sembah memang Unding Dark Phoenix. Jika Unding Dark Phoenix tahu bahwa itu secara tidak sengaja mendapatkan sejumlah besar orang percaya, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya. Saya berharap melalui persembahan kami, pemilik Phoenix Mystic Realm dapat muncul suatu hari nanti, kata pengadilan Phoenix. Melalui kekuatan iman. Hari itu akan datang, Siyu terdiam. Jika ramalan burung hantu itu cukup akurat, suatu hari nanti, Chitong mungkin akan membuka segel Phoenix gelap yang tak terkalahkan. Namun, sebenarnya ada orang percaya dari Unding Dark Phoenix di 7 pulau. Ini adalah tanda yang berbahaya. Untungnya, tidak banyak orang percaya. Kekuatan iman, kekuatan ini, benar-benar ada.
Tidak ada yang tahu makhluk pertama yang mengumpulkan kekuatan iman, tetapi banyak totem dapat dibuat untuk memperkuat keterampilan mereka melalui kekuatan iman. Ini juga mengapa beberapa totem harus mendirikan negara dan berjuang untuk wilayah dan warga negara. Menjadi dewa melalui kekuatan iman juga merupakan legenda yang tersebar luas. Meskipun banyak totem kuat meremehkan ini, seperti Yun'an, yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk mencapai Dao, tidak dapat disangkal bahwa ini juga merupakan jalan untuk menjadi lebih kuat. Misalnya, Dewa Rubah dari bangsa rubah surgawi di sekitar Donghuang adalah totem yang terutama mengumpulkan kekuatan iman. Bahkan kaisar legendaris Donghuang telah mempelajari kekuatan iman. Bahkan beberapa makhluk transenden lahir dari kekuatan iman. Misalnya, Sprite Laut Biru adalah kombinasi dari kekuatan iman dan kekuatan laut. Oleh karena itu, ini juga merupakan kemampuan tingkat tinggi ketiga yang dapat dipelajari selain dari mengoptimalkan balapan dan menciptakan keterampilan. Jika Unding Dark Phoenix juga bisa mengumpulkan kekuatan iman untuk menjadi lebih kuat, bukankah Phoenix God Society ini akan membantu Unding Dark Phoenix menembus segel yang menyamar? Tidak, dia harus memikirkan cara untuk mematahkan kekuatan iman dari Phoenix kegelapan yang tak terkalahkan. Bab 610, Yun'an dan Departemen Perlindungan Lingkungan Istana Naga. Tujuan tim pertukaran Donghuang, Pulau Dewa Merah. Tidak banyak faksi legendaris di pulau ini. Hanya ada 5. Kuil Phoenix adalah salah satu faksi legendaris baru. Selain itu, ada juga faksi legendaris yang relatif baru, grup keuangan Yuan. Ini adalah faksi teknologi. Ini melibatkan banyak industri seperti kedokteran, penyembuhan, rekayasa kehidupan, dan modifikasi biologis, termasuk banyak rencana rahasia yang tidak dapat dipublikasikan. Kapal besar dari Pulau Pelangi Surgawi ke Pulau Dewa Merah perlahan mendekati pantai. Siyu melihat pulau besar di depannya yang seperti benua dan sudah siap untuk bertarung. Namun, saat dia semakin dekat ke pulau itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan sedikit terpana. Gelombang ini, setelah tertegun sejenak, Siyu meminta kucing permata menggunakan tiruannya untuk menyelidiki situasi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kedalaman wilayah laut Pulau Dewa Merah, sekelompok makhluk laut yang tersembunyi bersiaga. Di antara kelompok makhluk laut ini, ada 2 tuan dan lebih dari 10 raja. Mereka pada dasarnya memiliki atribut spasial, spiritual, dan undead. Lineup mereka sangat mewah. Jika mereka bekerja bersama, mereka dapat langsung menyebabkan dampak besar dan buruk di Pulau Dewa Merah. Namun, kelompok makhluk laut ini bersembunyi dengan sangat baik. Metode investigasi Seven Islands tidak dapat menemukan jejak mereka. Kelompok makhluk laut ini juga berpikir bahwa mereka telah bersembunyi dengan sangat baik. Mereka menyelam ke laut dalam yang gelap untuk beristirahat dan tidak menyadari bahwa klon totem mendekati mereka. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba mengejutkan mereka, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mustahil. Bagaimana mereka bisa ditemukan? Kucing? Kucing? Itu kucing. Ada kucing di laut. Setelah pengamatan sesaat, mereka bahkan lebih terkejut. Ini karena di laut yang gelap dan dalam ini, seekor kucing dengan mata cerah yang menyinari laut dalam tiba-tiba muncul di depan mereka. Setelah shock, mereka tenang. Jantung makhluk laut ini tiba-tiba berhenti, karena mengapa kucing ini merasa sedikit akrab. Wakil Menteri, pemimpin penguasa lautan melebarkan matanya. Hai, kucing permata memandang binatang laut yang tersembunyi ini dengan aneh. Jika bukan karena Bugi merasakan fluktuasi hantu yang diciptakannya melalui lencana lingkungan, mereka benar-benar tidak akan menemukan orang-orang ini. Ya, sekelompok binatang laut yang tersembunyi di dekat Pulau Dewa Merah adalah anggota dari Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga. Lencana naga es yang mereka bawa adalah hal terpenting yang Siyu bisa langsung merasakan gerakan mereka. Selama mencapai jarak tertentu, Bugi bisa merasakan ilusi yang diciptakannya, dan di dalam Ice Dragon Badge ada Ice Dragon Phantom yang diciptakan oleh Bugi. Melalui kemampuan ini, di saat krisis, Bugi juga bisa memanggil anggota Departemen Perlindungan Lingkungan yang membawa lencana dalam jarak tertentu untuk menyelamatkan mereka. Dapat dikatakan bahwa Siyu memiliki rencana ini ketika dia membuat lencana. Kalau tidak, bukankah akan sangat membosankan untuk memimpin sekelompok tuan seperti itu tetapi tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun binatang laut ini bersembunyi dengan sangat baik,
mereka masih langsung ditemukan karena mereka memegang pelacak bugi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang dalam misi, kata penguasa ubur-ubur spasial yang memimpin. Misi. Kucing permata itu tertegun sejenak dan berkata, mungkinkah itu menyelidiki totem naga racun yang menginvasi wilayah laut kota Istana Naga beberapa bulan yang lalu? Betul sekali. Tuan ubur-ubur luar angkasa menangis dan berkata, tapi mengapa Anda tidak tahu apa-apa tentang misi Departemen Perlindungan Lingkungan, Wakil Menteri? Kucing permata. Bukan hanya itu. Menteri mereka mungkin tidak tahu. Lalu apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya si kucing permata. Ekspresi penguasa ubur-ubur antariksa itu serius ketika dikatakan, kelahiran totem naga racun mungkin terkait dengan faksi yang disebut kelompok keuangan Yuan di Kepulauan Tujuh. Totem naga racun adalah subjek eksperimen dari eksperimen modifikasi biologis mereka. Beberapa bulan yang lalu, basis eksperimen yang tidak diketahui dari grup keuangan Yuan dihancurkan. Subjek eksperimen membelot. Subjek eksperimental yang membelot ini pada dasarnya dapat ditentukan sebagai pendahulu totem naga racun, penguasa naga racun. Petik 2. Selain itu, kami juga memperoleh beberapa bukti eksperimen rahasia lainnya di grup keuangan Yuan. Kami sudah meminta orang lain untuk mengirimkannya ke Dragon Palace City. Kami semua siaga di sini. Tetapi menurut penyelidikan, sosok inti dari grup keuangan Yuan ini tampaknya telah menghilang beberapa bulan yang lalu. Ekspresi kucing permata menjadi serius dan galak. Totem naga racun memang terkait dengan 7 pulau. Itu berbau acara besar. Akan baik-baik saja jika itu hanya modifikasi biologis. Negara mana yang belum melakukannya? Namun, modifikasi biologis pada totem naga racun tidak sederhana. Fluktuasi kekuatan di tubuhnya berasal dari Yun'an. Raja Totem, setengah dewa Yun'an, makhluk luar angkasa yang kuat yang pernah memaksa Kaisar Wu menemui jalan buntu. Tidak hanya Dragon Palace City yang menyelidiki, tetapi Dong Huang juga sedang menyelidiki totem naga racun untuk mencari petunjuk di balik Yun'an. Sekarang, mereka benar-benar menemukan sesuatu. Apa hubungan antara grup keuangan sains dan teknologi Kepulauan Tujuh ini dengan Yun'an? Sudah bisa membayangkan bagaimana Dragon Palace City akan menggunakan alasan untuk mulai memeras 7 pulau setelah menerima berita itu. Itu sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Dong Huang setelah mengetahui bahwa Yun'an mungkin terkait dengan 7 kepulauan. Namun, apa maksudmu sosok inti itu menyelinap pergi? Ceritakan semuanya tentang penyelidikan itu, kata kucing permata cepat. Tuan ubur-ubur luar angkasa berkata, kami menduga bahwa kelompok keuangan Yuan dari 7 kepulauan ini telah berkolusi dengan faksi totem. Di kapal besar yang tiba di Pulau Dewa Merah, Siyu menyinkronkan informasi melalui tubuh utama kucing permata. Suasana hati dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kami akhirnya di sini. Zheng Hai meregang. Pulau Dewa Merah. Ya, senior Yingzong tersenyum dan mengangguk. Dia telah lama menantikan Phoenix Mystic Realm. Meskipun ia juga telah menjelajahi banyak alam mistik di negaranya, mereka tidak seharum alam mistik reruntuhan lainnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Kuil Dewa Phoenix terletak di tempat terpencil. Selanjutnya, izinkan saya membawa Anda ke kuil Dewa Phoenix, kata Jie kepada 3 penjinak binatang Dong Huang. Guruku sudah menunggu kalian semua, senior ke. Guru ingin tahu lebih banyak tentang perlombaan Phoenix darimu, senior ke. Pendiri Phoenix God Society, Ji Xiang, sangat tertarik pada ras Phoenix karena dia adalah bibrida. Orang yang paling banyak mempelajari ras Phoenix adalah Dong Huang, karena sejak era totem, naga dan burung Phoenix telah menjadi totem tertinggi di benua Dong Huang. Penyembahan naga dan burung Phoenix jauh lebih besar daripada negara lain. Tentu saja, sebelum negara lain meninggalkan kendali totem, mereka juga memiliki keyakinan tertinggi mereka sendiri. Misalnya, Sue Yuan menyembah beruang. Ini, senior Yingzong berkata, saya memang memiliki beberapa penemuan arkeologi baru di sini, tetapi sayangnya, saya belum dapat memastikannya. Orang yang menemukannya bukanlah aku, tapi arkeolog lain dari Dong Huang kami. Petik 2. Siyu. Saudara Siyu. Di sampingnya, Zheng Hai terkejut. Kemudian, dia berkata, itu benar. Semangat kepahlawanan Mu Huiyin Siyu terkait dengan ras Phoenix.
Itu adalah Bibrida. Dia percaya bahwa Siyu telah mempelajari perlombaan Phoenix. Ah, Siyu. Siyu juga berkata dari samping, menunjukkan ekspresi penasaran. Aku pernah mendengar nama ini. Dia adalah orang nomor satu di bawah legenda Dong Huang, seorang arkeolog jenius, kata Jie Yi dari pengadilan Phoenix. Dengan mengatakan itu, dia menatap Lu Bai, bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara Lu Bai dan Siyu. Lu Bai memiliki ekspresi tenang dan tersenyum. Orang itu memang kuat. Apakah saudara Lu Bai berinteraksi dengan Siyu? Zheng Hai bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, kedua orang ini super jenius. Belum, tapi aku sudah mendengarnya sejak lama. Ketika saya kembali kali ini, saya harus menantangnya dan melihat seberapa kuat orang nomor satu di bawah level legendaris di Dong Huang, kata Siyu dengan tenang. Dia menantang dirinya sendiri. Orang nomor satu di bawah level legendaris, Siyu, vs jenius tersembunyi, Lu Bai, yang telah menyapu 7 pulau. Hasilnya mungkin tergantung pada apakah Susu bisa mengalahkan Eleven saat ini. Di samping, sudut mulut senior keberkedut. Orang ini benar-benar kecanduan memainkan peran ini. Dia punya alasan untuk curiga bahwa dia ingin menduduki dua posisi urutan dan menipu lebih banyak sumber daya. Betulkah? Setelah mendengar bahwa Lu Bai ingin menantang Siyu, Jie Yi dari pengadilan Phoenix mengungkapkan ekspresi tertarik dan berkata, tapi sebelum itu, kuharap Lu Bai Jun bisa bertarung denganku tanpa penyesalan. Siyu menutup mulutnya dan terus batuk kering. Wajahnya pucat saat dia berkata, tentu saja. Secara alami, dia harus bernegosiasi dengan legenda pengadilan Phoenix terlebih dahulu sebelum bertarung. Dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Namun, tidak peduli berapa kali Siyu mengulangi gelar legenda pengadilan Phoenix, dia tetap merasa itu aneh. Dia merasa seperti sedang menyanyikan nama itu. Sesuatu seperti, alam mistik 7 pulau adalah cintaku, tanah di bawah reruntuhan kuno retak.